DN Aidit memiliki nama lengkap Dipa Nusantara Aidit, merupakan sosok yang tidak bisa lepas dari peristiwa G30 SPKI. Ia dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas tewasnya 7 pahlawan revolusi. Pemimpin PKI ini lahir di Belitung pada 30 Juli 1923. Lahir dengan nama Ahmad Aidit. Lelaki yang biasa dipanggil Ahmad ini meninggalkan Belitung dan berangkat ke Jakarta pada tahun 1940. Sebelumnya, nama DN Aidit adalah Ahmad Aidit. Ahmad yang berarti Muhammad. Nama Dipa Nusantara Aidit dipilihnya karena mengikuti nama idolanya, yaitu Pangeran Diponegoro. Ia mengubah namanya pada tanggal 30 Juli 1932. Di bawah kepemimpinan DN Aidit, PKI menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan RCC. Demi memperkuat basis partainya, Aidit juga mengembangkan sejumlah program untuk berbagai kelompok masyarakat seperti Gerawani, Barisan Tani Indonesia (BTI), Lekra, dan Pemuda Rakyat. Karir DN Aidit di PKI mulai tersorot pada akhir 1950-an karena sukses menyingkirkan tokoh-tokoh komunis tua dari partai. Aidit dan kelompoknya juga berhasil mengubah kiblat PKI dari Rusia ke RRC. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 30 September 1965, terjadi peristiwa paling kelam bagi bangsa Indonesia. Sekelompok prajurit di bawah kepemimpinan Letkol Untung menyerbu rumah para jenderal yang mereka tuduh akan bertindak makar terhadap Soekarno. 7 jenderal dibunuh, termasuk seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat dan polisi. Mayatnya dibuang ke dalam sumur di Lubang Buaya. Setelah pecah peristiwa gerakan 30 September 1965, DN Aidit menjadi orang paling dicari saat itu. Pemimpin besar PKI itu dianggap sebagai dalang di balik gerakan makar dan penculikan para jenderal tersebut. Untuk menemukan DN Aidit, Angkatan Darat melakukan operasi intelijen yang dipimpin oleh Kolonel Yasir Hadibroto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri 4 Kostrad. Setelah 3 minggu melakukan operasi intelijen, tim intelijen Brigif berhasil melacak keberadaan DN Aidit. Pada 21 November 1965, persembunyian Aidit pindah dari Klejo ke kota Solo. Tepat tanggal 22 November 1965 dini hari, DN Aidit ditangkap di Desa Sambeng, Mangkubumen, Banjarsari. Penangkapan yang dipimpin oleh Kolonel Yasir tersebut dilakukan di salah satu rumah warga. Meski DN Aidit bersembunyi di kampung Sambeng, tapi saat itu warga tidak ada yang tahu kalau kampungnya menjadi tempat persembunyian pemimpin besar PKI ini. Sehari setelahnya, DN Aidit dieksekusi mati. Namun ada berbagai versi tentang kematiannya. Versi pertama, Aidit tertangkap di Jawa Tengah, kemudian dibawa oleh sebuah batalion Kostrad ke Boyolali. Setelah itu, dia dibawa ke sebuah sumur dan disuruh berdiri di situ. Sebelum dieksekusi, Aidit diberi waktu setengah jam untuk berbicara. Waktu tersebut ia gunakan untuk membuat pidato yang berapi-api hingga membangkitkan kemarahan semua tentara yang mendengarnya, sehingga tidak dapat mengendalikan emosi para tentara. Emosi para TNI Angkatan Darat semakin tidak dapat dikendalikan. Akhirnya senjata mereka menyala dan menembaknya hingga mati. Versi kedua menyebutkan bahwa Aidit diledakkan bersama-sama dengan rumah tempatnya ditahan. Sampai saat ini tidak diketahui di mana jenazah Aidit dimakamkan.